Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih karena Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini Tuhan, kami tak kekurangan sesuatu apapun. Tiba bagi kami Tuhan untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, Tuhan yang mau urapi setiap pendengaran kami ya Bapa. Kami juga serahkan setiap hati kami, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu, menyimpannya dalam setiap hati kami, dan jadikan kami Tuhan Yesus pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus, amin. Nah, pagi ini Kak Wati akan bercerita semua kepada adik-adik ya. Nah, suatu hari Julian dipanggil sama mamanya, disuruh membersihkan kamarnya. Kenapa? Iya, karena kamarnya lagi berantakan. Nah, karena masih libur sekolah, Julian diminta mamanya untuk membersihkan kamarnya. Yuk, kita lihat kamarnya. Nah, berantakan ya adik-adik ya. Nah, makanya mamanya nggak salah kalau suruh Julian untuk membersihkan kamarnya. Tapi adik-adik, Julian nggak kepingin bersihin kamarnya. Julian pengennya apa? Cepet-cepet main. Gimana caranya? Akhirnya Julian minta tolong sama mbaknya untuk membersihkan kamarnya, untuk merapikan semua buku-buku sekolahnya. Tapi mamanya bilang, enggak Julian, bersihin kamar, rapikan buku-buku sekolahmu itu adalah tugasmu. Kamu harus membersihkan semuanya. Bukan tugasnya mbak. Tugasnya mbak banyak. Tugasnya mbak harus bantu mama bersih-bersih, harus bantu mama nyapu, harus bantu mama menyiapkan makanan. Nah, akhirnya Julian sadar adik-adik ya, iya ya, aku harus bersihkan kamarku dengan baik. Nah, akhirnya Julian membersihkan kamarnya. Setelah kamarnya bersih, Julian senang. Karena apa? Buku pelajarannya juga rapi, kamarnya menjadi bersih. Nah, di gereja juga itu adik-adik, kita lihat gambarnya juga ya. Di situ lihat di dalam gereja itu ada yang masak, ada yang membersihkan, ada yang bawa kantong persembahan. Nah, di situ di gambar itu adalah gereja di Korintus. Di sana adik-adik gerejanya berkembang dengan baik. Karena apa? Karena jemaat yang di sana saling mengasihi. Ada yang membantu temannya yang sakit menjenguk, ada yang bantu untuk memasak. Di dalam gereja itu ada yang bantu untuk membersihkan. Semua pekerjaannya adalah penting. Suatu hari Rasul Paulus datang ke kota Korintus itu. Hatinya sedih adik-adik. Kenapa? Karena di dalam jemaat situ ada yang bilang, pekerjaanku itu ya paling penting. Pekerjaanmu tuh tidak penting. Pekerjaanku tuh yang paling hebat. Kamu enggak. Kalau enggak ada aku, gereja ini enggak jadi bersih. Nah, adik-adik, akhirnya Rasul Paulus menegur jemaat di sana. Dia bilang, kalian enggak boleh seperti itu. Semua pekerjaan dalam gereja itu adalah penting. Kenapa? Karena semua mereka melakukan untuk kemuliaannya bagi Tuhan Yesus. Kalau nyapu di gereja penting enggak adik-adik? Penting. Kalau gerejanya kotak, aduh, siapa yang mau bisa muji Tuhan dengan baik? Banyak nyamuknya nanti. Kan? Kalau nanti gak ada yang bawa kantong persembahan, siapa nanti yang ambil persembahan di jemaat yang banyak? Nah, itu Paulus yang menegur jemaat di Korintus. Akhirnya mereka sadar. Nah, kalau begitu adik-adik punya tugas enggak ya? Sama, kita juga punya tugas. Sama dengan di jemaat di Korintus sana. Kita punya tugas yang masing-masing Tuhan berikan. Papa diberi kesehatan sama Tuhan. Buat apa? Biar papa rajin bekerja. Ya, menghasilkan uang. Untuk apa? Untuk kita bisa beli makanan, kita punya baju yang bagus. Mama juga. Mama tugasnya apa? Mama tugasnya di rumah masak, merawat kita, merawat adik-adik semua, sehingga adik-adik menjadi adik-adik yang
punya badan yang sehat. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu juga punya tugas menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang Alkitab, biar adik-adik mengerti kalau kita punya Allah yang hebat. Sekarang Kak Wati mau tanya sama adik-adik nih, kalau adik-adik tugasnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau adik-adik juga, biarpun adik-adik masih kecil, adik-adik juga punya tugas. Tugasnya ya, kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya? Di rumah kita menjadi anak yang taat, dengar-dengaran sama papa sama mama, nurut. Terus apa? Rajin berdoa. Adik-adik juga rajin pergi sekolah minggu. Terus apa lagi? Adik-adik menjadi anak-anak yang rajin juga di sekolah, di rumah apa? Belajar. Bukan hanya belajar aja, adik-adik bisa bantu mama membersihkan tempat tidur, bantuin mama apa? Mama mau masak mungkin, adik bisa bantuin menyapu. Semuanya itu tidak ada pekerjaan yang kecil, semuanya penting. Adik-adik pun menjadi anak-anak yang penting. Ayo kita belajar sama-sama ya, melakukan semua tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Habis mainannya harus dibersihkan. Bukan mama, bukan papa, bukan mbak yang bersihkan. Adik-adik sendiri yang bersihkan. Adik-adik belajar yang rajin. Siapa yang bersihkan bukunya? Adik-adik sendiri ya. Ayo kita lakukan semuanya itu, karena Tuhan melihat siapa anak-anak yang rajin itu, Tuhan juga senang. Adik-adik mau menjadi adik yang bertanggung jawab. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh belajar tentang untuk bertanggung jawab ya Bapa. Ajar kepada kami Tuhan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab sedari kami masih kecil. Baik dalam bermain kami, di sekolah kami, belajar kami, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian dan daripada Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan yang menjagai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.